Kamu bisa menerima 10 pujian dalam satu hari. Kerjamu dianggap rapi. Idemu dinilai matang. Bahkan ada yang mengatakan kamu berkembang jauh dibanding beberapa bulan lalu. Namun, satu kalimat sederhana seperti, "Sebenarnya kamu bisa lebih maksimal," cukup untuk membuat pikiranmu kembali kesannya berulang kali. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi sesi evaluasi diri yang keras. Secara rasional, kamu tahu itu hanya satu komentar. Tetapi secara emosional, rasanya seperti vonis yang lebih jujur daripada semua pujian sebelumnya. Di video ini, kamu akan memahami kenapa satu kritik terasa jauh lebih menyakitkan daripada 10 pujian. Bukan hanya dari sisi emosi, tetapi dari cara kerja otakmu dan pembentukan identitasmu. Kamu akan melihat bagaimana negativity bias mempengaruhi cara kamu menilai diri sendiri, mengapa kritik terasa seperti ancaman terhadap harga diri, dan bagaimana pola itu terbentuk tanpa kamu sadari. Yang paling penting, kamu akan belajar cara menghadapi kritik dengan lebih stabil, tanpa menyangkalnya dan tanpa membiarkannya merusak percaya dirimu. Setelah menonton ini, kamu tidak akan lagi bereaksi secara otomatis terhadap satu komentar negatif, karena kamu sudah punya kerangka berpikir yang lebih rasional dan dewasa untuk menempatkannya secara proporsional. Mengapa satu kritik terasa lebih kuat daripada 10 apresiasi? Fenomena ini bukan tanda kamu lemah. Ini adalah cara kerja alami otak yang disebut negativity bias. Otak manusia cenderung memberi bobot lebih besar pada informasi negatif dibandingkan informasi positif. Dalam sejarah evolusi, mekanisme ini membantu manusia bertahan hidup. Lebih peka terhadap ancaman berarti peluang selamat lebih besar. Satu kesalahan membaca bahaya bisa berakibat fatal, sedangkan melewatkan satu kenyamanan jarang membawa konsekuensi serius. Sistem saraf kita dibentuk untuk memprioritaskan potensi ancaman. Masalahnya, hari ini ancaman kita bukan lagi hewan buas atau lingkungan ekstrim. Ancaman modern bersifat sosial dan psikologis. Penilaian orang lain, reputasi, penerimaan kelompok, dan citra diri menjadi hal yang sangat penting. Kritik terhadap pekerjaan bisa terasa seperti kritik terhadap kompetensi. Kritik terhadap performa bisa terasa seperti kritik terhadap harga diri. Otak tetap bereaksi seolah-olah ada bahaya nyata, meskipun yang terjadi hanya percakapan singkat. Efeknya terasa semakin kuat ketika kamu sedang berada di fase membangun diri. Di usia ketika karir baru dimulai, relasi masih berkembang, dan identitas belum sepenuhnya mapan, kamu sedang menyusun jawaban atas pertanyaan besar, siapa sebenarnya aku dan seberapa berharganya diriku. Dalam fase ini, validasi eksternal seringkali menjadi cermin utama. Ketika ada pujian, kamu merasa sedikit lebih yakin. Namun ketika ada kritik, rasa goyahnya jauh lebih dalam, karena menyentuh fondasi yang masih dibangun. Di titik ini sering muncul imposter syndrome. Pencapaian dianggap keberuntungan, pujian dianggap formalitas, tetapi kritik dianggap bukti yang lebih jujur. Kita cenderung menginternalisasi hal negatif dan mengeksternalisasi hal positif. Jika ada yang memuji, kita berkata, mungkin mereka hanya bersikap sopan. Jika ada yang mengkritik, kita berkata, memang aku kurang. Padahal keduanya sama-sama opini yang perlu ditimbang secara proporsional. Coba bayangkan secara logika sederhana. Jika ada 10 data positif dan 1 data negatif, secara statistik gambaran umumnya tetap positif. Namun ketika menyangkut diri sendiri, 1 data negatif itu terasa lebih representatif. Ia seperti diperbesar oleh emosi, bukan karena jumlahnya lebih banyak, tetapi karena rasa takut di baliknya lebih kuat. Takut dianggap tidak kompeten, takut ditolak, takut kehilangan status sosial. Otak merespons kemungkinan kehilangan jauh lebih keras daripada kemungkinan mendapatkan apresiasi. Media sosial memperkuat pola ini. Kita hidup dalam era perbandingan konstan. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain yang sudah dipoles. Tanpa sadar, standar internal kita bergeser mengikuti standar eksternal. Maka ketika ada satu kritik kecil, ia terasa seperti konfirmasi dari ketakutan lama yang sudah ada. Kritik itu bukan hanya tentang satu kesalahan, tetapi terasa seperti bukti bahwa kita tertinggal. Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah mungkin selama ini kamu menggantungkan nilai dirimu sepenuhnya pada reaksi orang lain? Jika pusat validasi ada di luar diri, maka pujian akan membuatmu melambung,
dan kritik akan menjatuhkan. Hidupmu menjadi roller coaster emosional yang dikendalikan orang lain, dan itu melelahkan. Reframing yang lebih dewasa adalah memahami bahwa kritik adalah informasi, bukan identitas. Ia berbicara tentang satu perilaku dalam satu konteks tertentu. Ia bukan ringkasan dari seluruh dirimu. Satu presentasi yang kurang tegas tidak berarti kamu tidak layak berada di posisi itu. Satu kesalahan tidak menghapus seluruh progres yang sudah kamu bangun. Mengambil pelajaran dari kritik adalah kedewasaan, tetapi mengubahnya menjadi penghukuman diri adalah distorsi. Penting juga untuk menyadari bahwa tidak semua kritik memiliki kualitas yang sama. Siapa yang menyampaikan? Apakah ia memahami konteksnya? Apakah tujuannya membangun atau sekedar meluapkan emosi? Kedewasaan bukan berarti kebal terhadap kritik, melainkan mampu memilah. Ada kritik yang layak dipertimbangkan serius karena datang dari sumber yang kompeten dan berniat baik. Ada pula yang cukup didengar sekilas tanpa perlu dibiarkan menetap di kepala. Untuk menghadapi negativity bias dengan lebih stabil, ada beberapa latihan sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, latih keseimbangan data. Setiap kali satu kritik terasa mengganggu, secara sadar ingat atau tuliskan minimal 2 atau 3 hal yang berjalan baik. Ini bukan untuk menolak kritik, tetapi untuk mengembalikan proporsi. Otakmu cenderung condong ke sisi negatif. Kamu perlu menyeimbangkannya secara aktif agar perspektif tetap rasional. Kedua, pisahkan evaluasi dari penghukuman diri. Tanyakan dengan tenang, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Jika ada poin valid, gunakan sebagai bahan perbaikan konkret. Setelah itu berhenti. Jangan tambahkan narasi seperti, aku memang selalu gagal, atau aku tidak cukup pintar. Itu bukan fakta, itu interpretasi yang diperbesar oleh emosi. Ketiga, bangun standar internal yang jelas. Tentukan sendiri apa definisi kerja yang baik menurutmu, apa indikator progres yang realistis untuk fase hidupmu saat ini, dan nilai apa yang ingin kamu pegang. Ketika kamu memiliki kompas pribadi, opini orang lain menjadi referensi tambahan, bukan penentu arah. Kamu tetap terbuka untuk masukan, tetapi tidak mudah tergoncang oleh satu suara. Pada akhirnya, kamu tidak bisa menghapus negativity bias sepenuhnya. Ia bagian dari sistem biologis yang sudah lama tertanam. Namun kamu bisa menyadarinya. Kesadaran menciptakan jarak. Di antara kritik dan reaksi, ada ruang kecil untuk berpikir. Di ruang itulah kedewasaan tumbuh. Kamu belajar merespons, bukan sekedar bereaksi. Kamu tidak perlu menjadi orang yang kebal kritik. Kamu hanya perlu menjadi orang yang tidak lagi membiarkan satu komentar mendikte seluruh harga dirimu. Hidupmu terlalu kompleks untuk diringkas dalam satu kalimat orang lain. Pencapaianmu tidak dibatalkan oleh satu kekurangan, dan nilaimu tidak ditentukan oleh satu opini. Satu kritik adalah satu suara. Ia mungkin keras, mungkin tajam, mungkin terasa personal, tetapi ia tetap hanya satu suara di antara banyak fakta tentang dirimu. Kamu berhak menentukan suara mana yang layak tinggal lebih lama di kepalamu. Dan kedewasaan bermula ketika kamu berhenti memperbesar satu nada sumbang, lalu kembali melihat keseluruhan harmoni hidupmu secara utuh. Kalau kamu suka video seputar mindset, psikologi dan pengembangan diri yang membantu kamu berpikir lebih rasional dan stabil dalam menjalani hidup, subscribe channel ini dan ikut bertumbuh bersama. Di sini kita tidak sekedar mencari motivasi sesaat, tapi membangun fondasi berpikir yang lebih dewasa, lebih kuat dan lebih sadar arah.